Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang keren banget dari Indonesia. Coba bayangin deh, ada perpustakaan. Tapi bukan perpustakaan biasa. Ini adalah perpustakaan yang bener-bener bisa ngasih penghidupan buat orang-orang di sekitarnya. Nah, kita mulai dari pertanyaan ini deh. Gimana kalau sebuah perpustakaan itu isinya bukan cuma deretan buku yang sunyi? Gimana kalau tempat itu malah jadi semacam inkubator bisnis? Tempat di mana ide-ide usaha kecil lahir, dicoba, terus dikembangin. Jadi, ilmu dari buku bisa langsung jadi duit gitu. Dan gak cuma itu, gimana kalau di tempat yang sama, para ibu-ibu juga bisa jadi mandiri, dapat akses modal, dapat ilmu buat bantu keluarga mereka. Ini kedengerannya kayak mimpi ya, tapi ini beneran ada loh. Di sebuah desa kecil di Kediri, ada tempat namanya Taman Bacaan Masyarakat Sanggar Pustaka Loka Open, dan mereka melakukan persis semua itu. Terus, gimana caranya mereka bisa begitu? Nah, kita masuk ke bagian pertama ya. Kita bedah filosofi unik di balik semua ini. Nah, ini yang menarik banget. Prinsip dasar mereka itu mereka tegas bilang menolak hanya menjadi gudang buku. Buat mereka, perpustakaan yang cuma diam, pasif, itu udah nggak zaman. Sebaliknya, mereka itu pusat solusi, inkubator, tempat ilmu ketemu aksi nyata. Oke, biar kita ngerti kenapa cara mereka ini keren banget, kita harus lihat dulu, masalah apa sih yang mau mereka selesaikan. Karena perpustakaan ini nggak muncul gitu aja, ada alasannya. Jadi, realitanya di sana tuh begini. Kebanyakan warganya itu petani dan buruh. Kesempatan buat maju secara ekonomi itu terbatas banget. Anak-anak mudanya seringkali ya susah buat lanjut kuliah. Nah, dalam kondisi kayak gini, cuma dikasih buku aja ya nggak bakal ngubah apa-apa. Mereka butuh lebih dari sekedar info. Mereka butuh cara buat mengubah info itu jadi kesejahteraan. Nah, disinilah letak kejeniusan mereka. Mereka itu benar-benar ngebangun jembatan yang kuat banget antara tahu dan bisa. Slogan mereka ini udah merangkum semuanya. Tahu dan bisa karena membaca. Ini bukan cuma kata-kata manis loh. Tahu itu ya dapat ilmunya dari buku. Tapi yang paling penting itu bisanya, yaitu kemampuan buat ngelakuin sesuatu di dunia nyata pakai ilmu yang udah dibaca tadi. Dan model mereka itu simple tapi kuat banget. Kayak gini nih, sebabnya ya akses ke buku, misalnya buku soal ternak. Prosesnya, mereka diskusi dan belajar bareng di sanggar. Terus akibatnya, ya dampak nyata. Skill beternak jadi lebih jago dan ujung-ujungnya penghasilan keluarga nambah. Keren kan? Oke, tadi kan teorinya. Sekarang kita lihat bukti nyatanya. Gimana sih filosofi ini diterapin di program-program andalan mereka? Mereka punya dua pilar utama nih. Pertama, Aksara Cuan yang fokusnya ke bisnis dan cari duit. Kedua, Mitra Anissa yang fokusnya ke pemberdayaan perempuan dan keluarga secara menyeluruh. Nah, coba kita bedah Aksara Cuan ini. Ini bener-bener brilian. Jadi perjalanannya gini. Pertama, input. Ya baca buku soal ternak dan bisnis. Kedua, proses. Mereka nggak cuma ngobrol, tapi langsung praktek. Ketiga, nilai tambah. Nah ini penting. Mereka belajar ngolah hasil ternak, misalnya bikin telur asin, biar harganya lebih mahal. Hasil akhirnya, bukan cuma bisa bikin telur asin, tapi mereka jadi melek finansial, jago masarin, dan yang paling penting, dapat duit tambahan buat keluarga. Nah, program Mitra Anissa ini juga nggak kalah keren. Ini bukan sekedar koperasi biasa loh, pinjamannya itu khusus buat usaha produktif, bukan buat belanja-belanja. Dan yang paling unik, urusan ekonomi ini digabung sama edukasi parenting. Jadi seorang ibu itu gak cuma kuat secara finansial, tapi juga jadi makin pinter buat ngedidik anak-anaknya. Komplit banget kan? Dan cerita ini gak berhenti di level desa aja. Walaupun lahirnya dari tempat kecil, visi mereka itu global. Lebih dari 15 tahun. Ini bukan proyek iseng-iseng. Sejak tahun 2007, mereka udah konsisten melayani komunitas. Ini bukti komitmen yang luar biasa. Fokus mereka juga jelas banget. Semuanya bertumpu pada 3 pilar utama. Aksara Cuan buat ekonomi, Mitra Anissa buat keluarga, dan tentu aja, layanan literasi dasar sebagai fondasinya. Rapi dan berdampak. Soal kredibilitas, jangan ditanya. Mereka ini didukung sama 4 mitra institusional penting, termasuk Dinas Pendidikan sampai Perpustakaan Nasional. Jadi ini bukan gerakan kaleng-kaleng, tapi lembaga yang benar-benar diakui. Dan ini nih, langkah mereka ke masa depan. Visinya kan global, jadi mereka pakai alat-alat digital. Ada katalog online, biar koleksinya bisa diakses dari mana aja. Bahkan, mereka punya layanan penerbitan sendiri buat ngebawa kearifan lokal ke panggung dunia. Keren banget kan? Mereka berubah dari konsumen ilmu jadi produsen ilmu. Oke, jadi apa sih kesimpulan dari semua cerita tentang Sanggar Pustaka Loka Open ini? Saya rasa
Kutipan dari salah satu peserta ini udah ngejelasin semuanya. Dari buku tentang ternak sapi, kami pelan-pelan belajar mengubah nasib. Wow. Ini bukti paling nyata gimana satu paragraf di dalam buku bisa jadi awal perubahan hidup seseorang. Kisah ini ngajarin kita kalau perubahan besar itu bisa banget dimulai dari hal sederhana, asalkan ada jembatan antara ilmu dan aksi. Nah, ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira potensi tersembunyi apa aja sih yang ada di sekitar kita yang mungkin cuma nunggu disentuh sama sebuah buku dan kemauan untuk mencoba?